memang proyek ini Pak, perencanaannya mulai dari 2016 waktu di PLT Pak. Dulu Pak ya. Sudah. Oke, sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat datang di proyek Masjid Raya Al-Jabar. Jadi sebenarnya perkenalan dulu Pak Bapak Ibu semua. Nama saya Julian Setiawan. Di sini saya berlaku sebagai SAE. Jadi sudah kebijakan dari PT Wijaya Karya Komunal Gedung bahwa setiap tamu yang akan masuk dalam area proyek wajib kami beri safety induction terlebih dahulu. Untuk kami sampaikan aturan serta kemungkinan potensi bahaya yang nanti kita temui selama kita berada dalam area lapangan. Oke, jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan di sini adalah mengenai set layout manajemen kita Pak. Secara garis besar kita bagi menjadi dua zona, ada zona hijau dan zona kuning. Tempat kita sekarang berada, beraktivitas ada di dalam zona hijau. Di zona hijau ini, Bapak Ibu semua kami jamin terbebas dari segala macam bentuk resiko akibat proses konstruksi. Jadi tidak ada aturan-aturan khusus selama kita beraktivitas di dalam area zona hijau. Kemudian nanti di area zona kuning, di mana proses konstruksi itu berlangsung, ada beberapa aturan yang wajib ditaati oleh semua orang. Oke, kemudian ini office layout manajemen kita. Posisi sekarang kita ada di direksi kit, berada di lantai dasar. Posisi kita sekarang ada di ruang rapat. Bapak Ibu yang ingin berkenan ke belakang ada di sebelah utara, kemudian musola ada di sebelah baratnya. Nah, kemudian untuk masuk ke dalam area zona kuning ada beberapa aturan. Yang pertama, semua orang yang akan memasuki area kerja wajib memakai alat pelindung diri yang sudah kami sediakan. Ada helm, rompi, dan juga sepatu. Kemudian selama di dalam area zona kuning, Bapak Ibu semua kami larang untuk merokok. Saat ini sedang ada beberapa tahapan yang sedang berlangsung Pak. Ada pekerjaan ereksi atap, ada pemasangan kaca, kanopi, kemudian ada aktivitas alat berat. Sehingga potensi bahaya yang nanti kita temui selama berada dalam area lapangan antara lain terjatuh, kejatuhan benda, tertabrak, terpeleset, tertusuk benda tajam, ataupun tersengat aliran listrik. Tapi jangan panik, perhatikan selalu batasan-batasan dan rambu yang sudah kami tempatkan. Kemudian informasi hari ini kita tidak ada simulasi tanggap darurat. Jadi apabila terdengar bunyi sirine berarti kita dalam keadaan darurat yang sebenarnya. Yang harus kita lakukan, jangan panik, kemudian ikuti instruksi dari petugas kita yang akan mengantarkan Bapak Ibu semua menuju area master point yang ada di beberapa titik di proyek ini. Ada di depan ruang rampat, kemudian ada di dua pintu utama menuju area zona kuning. Kemudian informasi tambahan, apabila terjadi keadaan darurat gempa bumi, saya mohon jangan panik. Ketika gempa itu berlangsung, segera cari tempat yang aman untuk berlindung, seperti di bawah meja ataupun menempel pada struktur bangunan yang kuat. Baru setelah gempa itu berhenti, Bapak Ibu semua kami persilakan untuk menuju area master point. Oke, itu aja Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, di deskripsi proyek kita. Proyek kita ini memang kita kontrak tanggal 21 Desember 2018. Itu juga mengalami keterlambatan Pak ya. Mengalami keterlambatan karena proses tender itu hampir memakan waktu hampir 10 bulan Pak. Proses tender bulan Pak. Ulang memang ada pergantian apa? Kalau LP ada pergantian pekerja Pak. Sehingga baru bisa kita kontrak tanggal 21 Desember 2017. Tanggal 29 Desember kita groundbreaking. Nah, praktis memang kita baru bisa bekerja setelah ada rekayasa lapangan dan sebagainya, kita baru bisa bekerja sekitar Februari, kurang lebih setahun dari sekarang. Dan kontrak itu 511 miliar kurang lebih. Dan pada akhir Desember kita mengadakan adendum senilai, jadi turun Pak, senilai 479 miliar. Ini dengan PPM Pak, termasuk PPM. Namun ada penambahan kegiatan skop, yaitu pekerjaan minaret kita percepat, pekerjaan minaret. Ya.
Dan untuk laporan juga bahwa ini juga persoalan PPN ini sendiri memang kita sudah ke BPK kemarin Pak, karena ada temuan sebelumnya itu seharusnya proyek ini tidak dikenai PPN Pak, seharusnya. Namun demikian kan setelah kami konsultasi dan dengan Pak Adis ke BPK juga inspektorat tetap berlanjut dengan PPN tersebut. Namun untuk yang ke depan itu tanpa PPN Pak. Karena ini masjid ini termasuk yang tidak terkena PPN. Nah ini kontraktornya Wijaya Karya Gedung, Konsultan Perencana Yodya, dan ini Benatin. Dan secara waktu pelaksanaan ini mengalami perpanjangan kedua kali Pak ini Pak. Pertama ya di tanggal 28 Desember itu juga keluar Kepbu Pak, Gubernur Jawa Barat untuk pengalokasian anggaran Pak. Jadi anggaran itu akan dibayarkan untuk penyelesaian proyek itu pada perubahan Pak. Kepbu dan termasuk untuk MK juga termasuk Yodya dan juga untuk fisik Pak. Nah itu kurang lebih Kepbu ini keluar pada tanggal 28 Desember dan kita berlanjut diperpanjang 50 hari. Dan kemarin juga tidak selesai, kita diperpanjang lagi. Kita sudah konsultasi ke LKPP, saya ditemani juga oleh PP Pati dan Inspektorat. Nah ini kita lebih Pak gambaran luasan maupun fasilitas apa yang muncul di sini, masjid, fasilitas, dan area ini kurang lebih lahan ini kurang lebih 25 hektar. Kalau dan semua lahan ini dibebaskan oleh APBD kurang lebih 700 miliar sudah keluar Pak, untuk pembebasan tanah. Yang mana yang tanah produksi? Ini Pak. Itu aja. Yes, Area masjid aja. semua Pak. Masjid ini masjid itu ada kurang lebih gambar tadi. Nah, masjid ini kalau yang ini kurang lebih 1 hektar Pak. Yang pertama ini ada plaza, ini kurang lebih di 3 hektar ya. 3 hektar 2,9. Nah ini 7,7 hektar Pak, kurang lebih yang embungnya Pak. Nah embungnya ini sudah selesai ditangani oleh BBWS, tapi tanah ini seluruhnya kurang lebih 25 hektar ini dibiayai oleh Pemprov, oleh APBD provinsi. Nah ini Pak, hasil dari kami menerima dokumen pada Januari itu engineer estimate-nya 913 miliar, tidak termasuk landscape dan ma'ruf Pak, Masjid Nabi ini tidak termasuk. Dan pekerjaan ini berdasarkan nota kesepakatan Dewan, itu anggarannya 511 kurang lebih 520 miliar Pak. Nah ini ada alokasinya. Dan memang kemarin ada pengembalian uang kalau kita ke Silpa, ada sekitar kurang lebih 30 miliar lebih Pak, ada pengembalian karena ini turun. Nah ini Pak, ini adalah skop pekerjaan yang kita kerjakan. Dan yang biru ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita percepat Pak kemarin Pak. Jadi memang ini kontrak turun tapi aktivitas bertambah. Nah di sini ada tahap 2 dan tahap 3 ini untuk struktur Pak. Itu kontrak awal sama turun itu kenapa? Berkurangnya apa? Jadi gini Pak, jadi kemarin itu kita berawal dari pelaksanaan sebagian besar di pekerjaan atap. Jadi desain yang dikeluarkan itu adalah pemakaian space truss Pak. Space truss pada saat kontrak memang bagian dari proses kita mengurus IMB memang ada dengan tim TABG Kota Bandung Pak. Rekomendasi TABG Pak, penggantian struktur lebih murah, terus secara beban juga lebih ringan ya, beban atap kurang lebih 3.000 ton lebih loh Pak, dari sekitar 6.000 ton atapnya saja. Nah itu.
dan jadi termasuk ada penghematan, juga termasuk di penghematan di fondasi ya. Di fondasi itu awalnya itu bor pile Pak, bor pile 54 meter kedalaman diganti menjadi tiang pancang ya. Ya spoon pile itu awalnya 80 cm ya, pada saat 54 meter ya. Iya, 54 awal. Nah pada saat pelaksanaan dengan tim TMBG juga menjadi diameter 60 cm Pak, dengan kedalaman rata-rata 40 desain, tapi kenyataannya tidak tercapai juga Pak, menjadi kurang lebih 30 sampai 32 meter. Hanya pile cap-nya yang mengelilingi gedung menjadi apa? Menjadi menerus Pak. Berarti proses IMB-nya sudah mulai kontrak ya? Sudah mulai kontrak Pak. EMB keluar, proses EMB itu kurang lebih kita makan waktu 1 tahun Pak. Tapi kontraknya Desember, IMB-nya keluarnya di bulan Februari, Maret ya? Maret. Kurang lebih kita makan waktu 1 tahun ya, proses IMB. Ada sekitar 40 Pak, 40 rekomendasi yang disiapkan di sini, termasuk selain AMDAL, ada LIN juga KABG yang paling itu, terus masalah apa? Elevasi banjir ya, terus masalah yang sekitar dengan warga, termasuk juga dengan pengguna masjid yang akan menggunakan masjid dari tim apa? Kemenak ya, tentang agama. Ada 4, terus ketinggian Pak, ketinggian menara, minaret. Di struktur tinggal sedikit Pak, ini ada di jembatan. Nah ini arsitektur. Nah di arsitektur juga ada sebagian Pak yang sudah kita kerjakan. Ini dan ada yang belum dikerjakan, tahap 2 dan tahap 3 dengan arsitektur. Nah ini MEP sudah sebagian belum, seperti eskalator, lift belum, termasuk pekerjaan water contain ya, AC ya. Kalau tahap 1 yang sisa waktu itu apa aja pekerjaan yang belum selesai? Tahap 1 sisa waktu hanya kurang lebih 3,3% jadi ya. Itu pemasangan kaca sama kanopi. Dan struktural semua ya? Ya. Ya. Strukturnya. Karena ini kan agak rumit Pak, pekerjaannya di ketinggian, nanti dijelasin oleh Ika, di atas 50 meter sekarang. Ini juga mungkin dihentikan sekarang karena licin ya. Nah ini Pak, ini yang kita jelaskan, ini kondisi Januari, Februari, Maret, April, Mei, terus Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah ini yang Januari, terus Februari. Nah ini yang kondisi terkini Pak. Nominalnya sudah berdiri. Nah ini Pak yang ini Pak. Nah kita sebelum kita melangkah, Pak Joko yang bisa menjelaskan juga Pak sebentar dulu masalah kerjaan saya. Terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di proyek Masjid Raya Jablan. Perkenalkan saya Joko Pres, mohon izin mewakili Pak Dwi selaku MP yang masih perjalanan dari Jakarta ke proyek. Tadi yang disampaikan Pak Barman Pak, sisa pekerjaan sekitar 3% itu untuk pekerjaan pekerjaan rangka kaca atau outer, pekerjaan kaca sama pekerjaan ASP atau penutup kanopi, yang mana kita mundur dari waktu pelaksanaan dan ada perpanjangan juga masih mundur karena terkait memang untuk pekerjaan di ketinggian ini untuk pemasangan kaca dan pemasangan ASP
di luar proyek non standar ya Pak ya. Jadi sangat tergantung dengan cuaca. Pertama masalah hujan yang dari bulan Desember sampai sekarang ini curah hujan sangat tinggi. Terus yang kedua angin, dan yang ketiga kabut Pak. Jadi kalau kondisi sekarang ini sekitar jam 7 jam 8 pun kalau di lokasi kerja besi ini masih basah Pak. Jadi efektif kita naik paling bisa di jam 9. Walaupun kegiatan kita sudah kita mulai dari jam 7 pagi untuk persiapan safety morning, SRE morning, ataupun pengarahan-pengarahan tool cockpitting untuk pemasangan yang sifatnya di ketinggian karena sangat berisiko terhadap bahaya. Nah ini kondisi di tanggal 30 Desember yang sesuai dengan kontrak bahwa kita sudah sampai seperti ini. Setelah ada perpanjangan sudah seperti ini Pak, ini dari tampak timur. Dari tampak timur. Jadi untuk pemasangan kaca ini Pak, ini dari keseluruhan tampak itu ada sekitar 6.136 piece Pak. 6.136 piece sudah terpasang sekitar 3.941 per tanggal kemarin, jadi kurangnya sekitar 2.195 atau progres di 65% Pak. Jadi kita posisi sekarang sudah ada di row 10 ke atas Pak. Jadi kita sini dari atas ini sampai sini itu ada 19 lapis Pak, disebut row 19 sama row pertama. Terus untuk kanopi sendiri itu ada tipe T1, T2, T3, T4, T5. Itu keseluruhan dari total kanopi ini ada 88 set Pak. Yang mana secara struktural baik rangka kanopi, rangka ASP, rangka hulunya sudah selesai semua. Jadi kita tinggal mengerjakan penutup-penutup aja atau pemasangan aluminium solid panel. Itu dari ASP itu ada dibagi dua tipe Pak. Tipe yang standar itu dimensi 120 x 120 dan tipe non standar yang las-lasan ini Pak. Yang masih bolong-bolong ini tipe non standar dan harus kita ukur satu persatu Pak, sesuai dengan kondisi lapangan. Adapun jumlah tipe standar itu total itu ada sekitar 5.368. Sudah terpasang 4.934. Jadi sisa 434 lagi. Untuk ASP non standar yang las-lasan ini totalnya ada 2.904 piece, sudah kepasang totalnya 4.368 piece, sudah kepasang 1.464 piece, sisa 2.904 piece. Terus listplang Pak. Nah listplang ini kita precast juga. Itu dari total 1.904 piece sudah terpasang 1.642 atau sisa sekitar 35 panel lagi. Nah, itu kacanya kaca apa? Gimana Pak? Kacanya kaca apa? Ini kacanya kaca tempered Pak. 8 mili kali 2 itu Pak. 1,08 8 mili double Pak. Double pakai seramik. Pakai 1,4 cm, 1,6. 1,6. Iya. Dengan dimensi kurang lebih bervariasi. Yang paling lebar itu 2,5 kali 3 meter. Jalan desain siapa? Ini Pak. Saya udah dulu. Makanya ini tingkat kesulitannya sangat tinggi Pak. Jadi jadi nggak bisa dipukul rata. Misalnya gini Pak, misalnya sekarang ada sisa pemasangan kaca sekitar 2.000 lembar, sisa waktunya 35 hari. Satu hari harus sekian, itu nggak bisa Pak, karena makin ke atas makin susah. satu unit kaca itu punya permasalahan sendiri-sendiri Pak. Baik. Nah apalagi sekarang dari pasang itu harus sudah benar-benar safe. terus. Nah, ya. Dan yang menjadi pokok persoalan Pak, karena ini kejar-kejaran Pak, namanya Ya. saling tunggu sama kanopi. Dengan Jadi- adanya kanopi itu pemasangan kaca lebih sulit. Ya. Jadi kalau di tempat terbuka begini Pak, kita pakai Itu 40 meter, Pak. alat angkut. Yang paling atas. Alat angkut TC lebih mudah Pak. Tapi kalau sudah di bawah kolong-kolongnya kanopi begini,
Ini harus kita pakai alat angkut TC, nanti ke atasnya kasih hoist lagi, tarik ke atas. Karena kita tidak mungkin mengerjakan pekerjaan kanopi ini menunggu kaca selesai. Waktu bersamaan, selesai dalam waktu yang bersamaan, dua pekerjaan yang harus bersamaan juga. Lanjut, Mas. Nah ini tadi untuk pekerjaan minaret Pak, yang dari kota awal itu hanya satu ya Pak ya. Satu aja cuma fondasi. Terus tadi sudah disampaikan Pak Barman untuk tahap adendum. Itu ditutup lagi. Nanti kelanjutannya tahap berikutnya ditutup Pak. Ini juga susah nutupnya. Susah. Ini nanti kayak itu lagi, tower lagi. ini kledeng muter lagi Pak. Melintir. Waktu bocor ingat tempo hari Pak. Kenapa kamar gitu kan melintir kan? Ya Pak, yang baru ininya itu Pak sampai depan. Jadi nanti ada lapisan lagi ini strukturnya, ada kledingnya lagi yang sifatnya melintir begini Pak. Ya maksudnya masalah gradingnya itu nanti pakai itu lagi kan keren lagi kan, pakai geser lagi tuh. Sampingnya udah bisa kan Gradingnya udah danau tuh. Gimana? Udah kebayang nggak ini secara gradingnya gimana? Kalau pemasangan pemasangan ini menara seperti ini, kalau cladding kita biasa pakai gondola Pak. Gondola aja ya. Jadi alat angkatnya kita pakai gondola. Jadi nanti kita di atas ini ada dudukan movable Pak. Dudukan mebel ini paling yang bekerja paling maksimal 3 orang nih Pak kalau untuk cladding. Untuk rangkanya sendiri masih bisa. Di masing-masing ini kan ada lantai Pak. Ada 19 lantai dari bawah sampai atas ini ada 19 lantai. Itu kalau pemasangan meliannya sama transemnya nanti untuk rangka claddingnya itu kemungkinan per lantai masih bisa lewat dalam. Seperti kita ke bangunan gedung kan kalau masang di ketinggian kita masang transemnya lewat dalam. Nah di saat nanti kita masang fasadnya claddingnya pasti dari luar itu kita pakai gondola Pak. Jadi kita setting di atas. Ini kalau dudukan gondola taruhlah kemampuan satu orang taruh 300 kilo masih bisa. Bayangan kita kalau nanti kita dapat yang kedua kita sudah punya angan-angan seperti itu Pak. Jadi ada movable kalau dapat Pak. Insya Allah dapat Pak. Jadi nggak mungkin muter, itunya juga muter. Jadi gondola juga puterin gitu tuh. Pokoknya kamar Tapi bisa ya. Jadi movable gondola itu dia ada satu bracket. Bracket di tengah-tengah, dia bisa 360 derajat Pak. Bisa Pak. Apalagi kita ini kan lingkarannya kecil Pak, di bawah cuma 8x8, di atasnya sekitar 3,5x3,5. Siapa pertanyaannya tuh di kemarin waktu kan April, tanggal berapa? 29 April. Paling buruk nih nggak selesai 29 April gimana? Harus selesai Pak. Kalau ini harus selesai Pak. Kalau 15, janjinya 15 April Pak. 15 April. Mau nggak mau harus selesai Pak itu Pak. Udah. Mau nggak mau harus selesai. Ini ngitungnya harus sudah per jam nih. Iya Pak, betul. Makanya dari sisa pekerjaan tadi yang paling berat tentu saja. Kalau ini selesai Pak, kalau ini yang tadi aja, yang pasang kaca tadi aja. Ini pasang kaca ini. Iya. Ini yang memang perlu karena terkait dengan cuaca Pak. Kalau minaret kan tahap 2 tuh claddingnya ya. Iya. Kalau struktur budgetnya kalau 3. tiga. Nah, ini material offset Pak. Material offset yang per sekarang ini sudah 100% masuk semua Pak. Jadi pintu besi sudah terpasang semua. Dulu semua barang. Ini pintu besi Pak, kita sudah terpasang semua Pak. Pintu kayu sudah terpasang semua. Aluminium dan kaca. Ini outernya Pak, rangkanya ini juga sudah masuk. Tinggal pemasangannya. Sekitar kalau outer itu tadi sekitar 100. Aplikasinya di mana tuh? Aplikasinya untuk pemotongannya di workshop Pak. Jadi untuk kerangkainya di sini. Jadi untuk kerangkai ini Pak bahannya dari Surabaya, dari raw material Surabaya dikirim ke Cikeas. Di Cikeas nanti dicopot, bawa ke sini, potong bawa ke sini Pak. Aplikasi kerangkainya di offset.
Ini untuk pekerjaan pintu jendela aluminium sudah terpasang semua. Ini yang ASP Pak. Yang Kalau marmer nggak ada yang aneh. kalau marmer belum Pak. Belum ya, Belum Pak. Kalau bahan yang aneh apa kaca aja yang gitu ya? Kaca Pak. Yang Kaca, aneh yang spesifik kaca. kaca Pak. Nah ini untuk material mekanikal, konsep dan terpasang. Ini roof tank sudah selesai. Booster pump juga sudah terpasang selesai. Water treatment plant, BTP juga sudah selesai. Pompa transfer, jangan cepet Mas. Pompa transfer 1, 2 dan jeki pump juga sudah selesai terpasang semua Pak. Dan ini sudah dites. Ini diesel fire pump, electric pump, dosing pump, indoor hydra ini juga sudah kepasang, outdoor hydra juga sudah kepasang. Masih sama. Untuk ducting juga sudah kepasang, blower di masing-masing toilet juga sudah, exhaust juga sudah, hidran pilar juga sudah. Nah ini untuk material elektrikal Pak yang sudah terpasang juga di ruang tamu 1, 2 sudah kepasang, kapasitor bank juga sudah dipasang, LVMDP 1, 2 juga sudah, panel-panel kontrol dan lain-lain juga sudah semua di sini. Pak, yang ini lapor Pak, kalau yang masalah listrik ini memang kita tunda Pak penyambungannya itu karena masalah pembiayaan Pak. Abonemennya kalau yang tahap 1 ini kan hanya 450 kVA, itu perkiraan 60 juta Pak sebulan. Tapi kalau nanti beban penuh itu di atas 2 mega ya, 2400 itu sekitar 300 juta Pak. Biaya listrik abonemen sebulan. Itu belum, dan dua-duanya belum kita laksanakan. Ini masih biaya listrik, masih biaya pelaksanaan dan kontrak. Ini harus ganti sendiri. Sudah Pak, kita ke Wono sudah ada Pak. Sudah ada Pak. Tinggal masuk aja. Ngelistingnya aja Pak, nanti siapa yang bayar masalah kontraktor sih. Jadi kita belum ini Pak, kita tunda dulu Pak. Jangan. Lanjut Pak. Ini hambatan Ini mau pekerjaan. ada di tes aja. Commissioning. Terus kan Sudah Pak. ini ada beberapa hambatan pekerjaan Pak. Gambaran umum, bangunan Masjid Al-Akbar merupakan bangunan monumental yang berdiri di atas tanah sangat lunak. Ya, belum pernah ada bangunan dengan konsep struktur dan struktur di Indonesia. Jadi memang ini hampir tipikal dengan hampir tipikal Kalau yang jelek banget sama dengan GBLA. 72 meter ya mana tuh Pak? Kalau tanah Ini kayak itu Atasnya. kayak itu kalau kering keras banget gitu ya. Ya, Kalau betul. hujan jadi hancur. Ini 140 benar Mas. Ini bentangan kubah Diagonal. Diagonal. Oh, diagonal. Kalau ini 99,9 Pak. Jangan bentangan, makanya diagonal ya, bentangan kubah 99 meter, diagonalnya 140 meter Pak. Di ketinggian kubah tadi 60 meter. Setara dengan 17 lantai. Ketiga, karena ketinggiannya yang ekstrim, kubah bebas, tidak banyak tenaga kerja yang mampu bekerja di ketinggian ekstrim dengan bertumpu pada pipa-pipa baja, terutama perjalanan dilakukan musim penghujan. Jadi hambatan yang paling signifikan di sini Pak, karena di sini kita tidak bisa bikin platform Pak. Semua sini sudah mengandalkan lifeline semua Pak, tali. Tidak bisa dibikin platform karena memang pekerjaannya berdiri di tempat itu. Keempat, kompleks detail dan tingkat kesulitan yang tinggi. Kelima, tingkat risiko safety yang tinggi. Keempat, desain penutup kaca yang saling overlapping, rapat dan tumpang tindih, sehingga pekerjaan harus berurutan dari bawah ke atas. Ini yang tadi kacanya dipasang sistem sirap Pak, atau kulit salak. Iya. Dikarenakan waktu konstruksi yang sangat rapat, beberapa pekerjaan harus berjalan bersamaan di area yang sama. Jadi pemesanan bahan Pak, mulai dari space frame, kanopi, itu dilaksanakan serentak Pak. Jadi memang betul-betul yang ketemunya di Gede Bage Pak. Ketemunya. Nah, gambaran umum seperti ini tadi Pak yang disampaikan, gambaran kaca yang bertumpuk-tumpuk dan kanopi. Itu kacanya tadi 6.000 piece. Kacanya 6.136 Pak. Kalau space frame ini 5.000 batang ya, yang untuk rangka baja Pak. Ya. Nah ini Pak seperti ini. Jadi tahap pertama kita harus masang rangka ini Pak, namanya outer tadi. Habis rangka kita pasang kaca. Satu panel begini terdiri dari 9 piece kaca Pak. Rata-rata 9 piece kaca. Produktivitas outer dan inner juga menjadi dua berdasarkan area kerja, area terbuka dan area di dalam kanopi. Angin gimana ya? Gimana, Pak? Udah dites angin belum? Belum Pak? Belum dites ini Pak.
Sebenarnya kalau dites angin, dites alam sudah pernah Pak, kita juga anginnya gitu ya. Insya Allah nggak apa-apa Pak. Cuman bapak yang roboh Pak. Saat itu pasangan bapak pernah roboh karena memang pasangan belum kering. Gitu Pak. Jadi tadi yang disampaikan ada dua kesulitan itu tingkat kesulitan pemasangan outer dan di dalam dan di luar kanopi yang sangat Jadi dari awal sampai sekarang udah berapa lama? Udah berapa bulan? Setahun. Setahun. Dari mulai fondasi. Ya kita kan kontrak 21 Desember Pak, praktis hanya pengukuran. Terus kita rapat-rapat dengan tim ABG, review loh Pak. Jadi baru efektif di bulan Februari Maret. Setahun Mas sekarang. Dulu awal perencanaan sih udah pernah dihitung bahwa ini proyek ini idealnya di 18 bulan untuk dischedule-kan. Tapi karena sesuatu hal lelangnya Lelang itu soalnya sama waktunya itu ya Pak Akhir ya. Ya. Kalau masalah Kan tahun jamaknya, Iya. iya Pak. Tidak boleh melebihi tahun akhir pada Iya. Itu yang kalau saya itu bisa dikecualikan, harusnya dari awal itu udah 18 bulan harusnya bulan 2. Nah ini dokumentasi kesulitan-kesulitan untuk pekerjaan pemasangan ini Pak, pemasangan ASP tadi Pak. Nah ini di ketinggian kurang lebih di 60 meter tadi Pak. Itu masang rangkanya ke perjuangan tuh, rangka kanopinya Pak. Kelihatan rangka ini. Rangka kanopi. Nah ini Pak yang tadi saya sampaikan untuk non standar. Tapi sama Masjid Madinah mah lebih lama Masjid Madinah. Pabriknya juga khusus kemarin. Kalau ini kan fabrikasi kaca umum aja kan, nggak khusus. Ya kalau kaca sebenarnya nggak ada pesan khusus Pak, cuman kacanya ini jajaran kita. Cuttingnya aja. Ya. Jadi kaca-kaca non standar Pak, yang biasa kita pakai kaca itu kan Berdasarkan beda-beda belah tutupan. ribuan ukuran. Jadi masalah teknis Pak. Jadi masing-masing itu ada dikasih Karena ukuran, melengkung, karena dia melengkung, jadi pasti beda-beda. dikasih ukuran masing-masing ya cetak masing-masing. Ketemu di sini Pak. ya. Ada yang ini di mana? Kaca tuh di pondok. Di Pantai Kabuk Pak. Kalau kacanya. Kalau kanopinya pakai bahan apa nih? Kalau kanopi ini Solid. aluminium solid panel Pak, jadi bukan ASP, bukan ACP, bukan komposit, tapi solid. Aluminium solid 2,5 mili. Ini impor Pak, impor dari Cina. Nah, ini yang agak lama ini Pak, karena kita dimensi ini nggak bisa tipikal Pak, berbeda-beda. Jadi pengukuran langsung di kanopi untuk ASP non standar. Ini untuk progres 10 Maret yang per kemarin Pak, dari rencana 97,2930 realisasi 96,708, deviasi minus 0,502. Ini udah dihitung sampai tanggal 24 April ya? Kemarin Rencananya. kemarin Rencana sudah sampai 29. Yang Oh, terakhir 9 April ya? Sebenarnya ini siang malam Pak. Hanya kenalannya waktu ada hujan, ada rintik, atau pasca hujan ini berhenti. sudah nggak bisa. Ini usaha-usaha percepatan yang kemarin kita lakukan Pak untuk di workshop. Di workshop Cikandi, workshop Bali Indah. Jadi ini proses pengerjaan ASP tadi Itu paling kiri dibagi yang di masjid ya. ya. Paling ya. Di sini ada 3 aplikasi atau 3 tempat kita fabrikasi Pak untuk pekerjaan ASP, dikarenakan sebagai ASP berupa panel-panel non standar. Kalau interior tahap 3 ya? 3. Interior juga kerjanya susah. Ya harus diterjemahkan lagi Pak. Diterjemahkan lagi kan takut Pak Gubernur tidak ubah. Itu ada perubahan juga. Ini yang sekarang mau kita lakukan Pak. Perubahan dari AC Pak. Dia pengen AC, ada AC standing column. Standing di area. Padahal desain dari electrical itu dari plafon Pak. Ada AC itu. Nah, sebagian kelapa mau kita pindahkan menjadi AC standing column sekaligus tempat penyimpanan
Quran. Itu merubah posisi ini, merubah posisi elektrikal, mekanikal. Kalau dari plafon memang ketinggian, Iya. keras, Masih panas. Iya. Lanjut, Mas. Ini dokumentasi Pak, usaha-usaha percepatan alat angkat mobil kren Pak. Jadi kita ini sudah Ada berapa tuh? jadi untuk tower crane kita ada 3 Pak di posisi Kayaknya timur. idenya dari guru budur kayaknya ya. Lupa. Dengan matematis, aljabar, repetitif hitungan. Jadi alat kita Pak untuk tower crane ada 3, TC1, TC2 sama TC3. Terus dibantu Tadano Pak yang masing-masing minimal 55 ton sampai 100 ton. Itu di sisi selatan ada 2, di sisi barat ada 2, di sisi utara ada 2, sama di sini 1 yang 25 ton kita angkat di atas. Jadi posisi alat untuk Tadano sendiri sudah ada 7 Tadano waktu fix pemasangan. Ini kita usaha-usaha percepatan Pak. Salah satunya kita ada rangka kanopi yang sudah kita pasang panelan Pak. Jadi kita cicil dari bawah saat itu supaya biar lebih cepat. Terus pengangkatan material kita pakai palet-palet seperti ini, bracket-bracket. Terus pernah kita usaha juga Pak supaya lebih cepat pemasangannya karena waktu terbatas. Dalam satu panel outer kita pasang 4 panel kaca Pak, kita pasang di bawah. Kita usahakan dilakukan juga. Ini usaha-usaha percepatan. Jam kerja Pak, jam kerja mulai dari pukul 7 dari Rika memberikan sarapan untuk modifikasi pekerjaan mulai lebih awal. Ada koordinasi rapat-rapat internal. Terus ini masih percepatan proses-proses glazing, kita nambah mesinnya, mesin-mesin Ini kita di belakang. di sini di dalam lokasi proyek Pak, di lokasi proyek ini. Terus masih aja langsung aja lagi. Nah kurang lebih diskusi proyek dan gambar-gambaran di lapangan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya konsennya di itu aja di pemenuhan angka itu ya lengkap. Kalau supervisi kualitas dari MK ini. Iya. Sudah semua dilakukan Pak, untuk kualitinya semua. Makanya saya Ketesan dan Ada nanti Mbak. Berapa Mbak? Ayo. Selamat. Hujan saja. Oh ini ada tim kita Pak. Enggak, Pak. Iya, Mas terang. dokumentasi kita Pak. Proyek. Dari awal sampai akhir Pak. Dari mulai tahapan-tahapan, terus ada yang di workshop. Jadi memang dari awal dokumentasi dulu Pak. Nanti kalau wawancara Pak. Ya. Oh, nanti aja. Nanti aja. Saya biar paham atau ya. Nanti ya ini materinya yang bersihkan. BPK ini kan sudah pemeriksaan kedua nih, Pak. Pemeriksaan kedua kan timnya sama. Timnya sama. Jadi dia sebenarnya sisa pekerjaan. Karena kemarin kan persoalan lelang awalnya. Tapi informasi dari Pak Agus yang Agus Hendarto dari Bapak teman-teman yang sekarang ini mungkin nggak masuk ke lelangan Pak. Hanya besok mau cek fisik aja di sini. Adi di sepatu. Jadi kemarin sudah diperiksa. Semua ada. Mereka kan memang teknisnya. Jadi pinter-pinter Pak. Hah? Jago-jago dia. Semua sampai ke orang di meterin Pak. di itu pakai baut Pak. Oh gitu. Iya. Disket Pak. Disket itu Sampai ke ini Pak, kesamaan antara mekanikal yang dilelangkan